Halo YB Champs, kita akan bahas bedah IPO kali ini tentang IPO yang lagi hype banget yaitu CDIA, PT Chandra Daya Investasi Tbk atau anaknya TPIA nih dari grup ya Prayogo Pangestu. Nah, langsung aja kita ke materinya, kita langsung bedah ya. Nanti kode CDIA, ini kita akan seperti biasa bahas strukturnya, company profile, tujuan IPO-nya, dividennya bagaimana, financial highlight sampai ke kesimpulan. Nah, jadi ini seperti yang teman-teman tahu ya, sudah sangat hype ya di market bahwa CDIA ini mau IPO. Ya, mereka ini sebenarnya kegiatan usahanya adalah aktivitas perusahaan manajemen investasi atau konsultasi manajemen lainnya. Jadi dia sebenarnya kayak holding investasi. Dia beri-beri di beberapa sektor gitu ya, perusahaan-perusahaan untuk dikembangkan. Nah, ini tanggal efektifnya 30 Juni kemarin ya sudah keluar suratnya efektif OJK. Masa offering 2 sampai 4 juli di YB Sekuritas. Jangan lupa ya, ordernya di masa offering. Lalu nanti listingnya rencana tanggal 8 Juli. Nah, strukturnya dia akan meng-IPO-kan kurang lebih 10% dari modal yang udah ditempatkan dan di-store penuh atau sekitar 12 miliar lembar saham. Nominalnya Rp100, harga penawaran IPO di book building sekitar Rp170 hingga Rp190 dengan target yang raising fund IPO-nya hingga 2,3 triliun. Nah, karena ini cukup besar ya di sektor infrastruktur, penjamin emisinya juga ada 6 ya. Ada Henan Putirai, ada DBS Vicker, Trimega, BNI, BCA, dan OCBC. Ya. Nah, strukturnya seperti ini ya teman-teman, sekitar 10% yang akan diisu ke masyarakat dengan kepemilikan sisanya adalah TPIA ya, yang sudah TBK juga, Chandra Asri, dan Phoenix Power. Nah, kita akan bedah lebih jauh ya, seperti ini bedahnya. Nah, ini di bidang infrastruktur ya, dia akan ada beberapa 4 pilar bisnis utama. Yang pertama sektor energi ya, jadi ada anak perusahaan, dia penyertaan di situ. Ada pilar logistik, ada pilar kepelabuhan atau sebenarnya ini adalah perkapangan ya, dan bongkar muat penyimpanan. Dan pilar terakhir adalah pilar air ya, jadi mereka ada 4 pilar. Jadi usahanya itu dibagi-bagi. Jadi dia kayak investment company teman-teman, holding investment company. Nah, jadi ini seperti contoh yang listrik ya, dia ada kerjasama dengan PLN ya, proses energi listrik ya, terutama energi baru terbarukan ya, di sini yang lagi hype juga ya, seperti ini IPS Kimia ada membangun ini ya, apa mensuplai listrik ya dari eh, solar panel dan segala macamnya ya. Nah, ini juga ada beberapa profil ya, ada di Cilegon, Jakarta, Kalimantan, Sulawesi ya untuk kapasitas berapa megawatt ya. Nah, ini contohnya pilar perkapangan ya, ada bisnis perkapangan juga, ada pengolahan air bersih juga. Jadi memang sangat berbagai macam sektor ya. Nah, ini struktur utamanya, tapi yang bisa kita bisa lihat adalah UBO atau Ultimate Beneficial Owner, bahasa Indonesia pemilik manfaat akhir tetap adalah Prayogo Pangestu. Jadi Chandra Daya Investasi ini dimiliki 70% oleh TPIA ya, sebelum listing ya. Ini setelah listing jadi 60% ya. Seperti tadi yang di tabel struktur awal. Nah, Phoenix Power juga dimiliki oleh asing ya di sini. Nah, ini susunan direktur komisaris ya, cukup mentereng ya. Bisa kita lihat ya, ada juga yang dari perusahaan-perusahaan TBK lain juga ada sebagai di pengurus di sini ya. Tujuannya adalah sebenarnya semua adalah untuk penyertaan investasi. Jadi ada yang 871 miliar jika tercapai 2,3 T ya untuk anak perusahaan di bisnis logistik. Lalu sisanya ada juga untuk di dalam pilar bisnis pelabuhan di CSP ya. Dan dividen sayangnya teman-teman sudah dibagikan di tahun 2005 ini dari dividen 2024. Jadi nanti rencananya mungkin dividen tahun berikutnya akan dibagikan maksimal sampai 40%, tapi tergantung RUPS berikut. Ya. Nah, ini financial highlight-nya bisa kita lihat perusahaan cukup besar ya size-nya ya. Saya langsung ke kesimpulan aja teman-teman. Di sini secara rasio sih semuanya cukup bagus ya. Cuma kalau kita hitung ya, pendapatan dia itu sekitar 536 miliar. Nih, kan tadi dalam USD saya convert ke dalam rupiah ya. Jadi ini tabel neraca dan laba gini dalam USD ya. Saya convert dalam rupiah aja. Laba bersihnya sekitar 536 miliar. Ya, modal equity-nya 12 triliun. Jadi kalau kita hitung ya dengan jumlah shares per lembar 124 miliar lembar, maka PER-nya ada di kisaran 39 sampai 44 kali dengan PBV 1,7 sampai 1,9 kali. Buat saya nilai bukunya cukup oke ya untuk IPO tuh biasa 1 sampai 3 kali itu masih oke. Cuman PER-nya cukup mahal ya, memang sini cukup moderat lah ya 40 kali. Nah, tapi melihat antusias
teman-teman di market sih rasanya seperti ini bisa aja menjadi eh, sarang cuan ya, bisa bisa diberi dan untuk untuk atau reject berkali-kali atau naik berkali-kali cukup potensial karena ya oversubscribe-nya kemungkinan besar akan terjadi gitu ya. Ya, ini untuk teman-teman yang di UIB Sekuritas jangan lupa bisa lewat www.istripipo.co.id. Jangan lupa daftarnya jangan mepet-mepet karena butuh autorest 1 hari kerja yang baru daftar pertama kali. Nah, paling lambat itu hari terakhir masa offering jam 6 pagi. Gitu ya. Jadi uangnya harus ready di RDN untuk bisa memesan ini. Yuk, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Teman-teman tetap jangan lupa bisa takar resikonya. Kalau buat saya nih kemungkinan besar ngotnya juga nggak terlalu banyak ya dapatnya kalau oversubscribe. Kemungkinan besar kalau kita retail kurang dari 100 juta juga dapatnya mungkin di bawah 10 lot gitu ya. Jadi ya mungkin saya rasa resikonya cukup kecil bisa untuk join di sini. Disclaimer ini hanya untuk informasi. Harap resiko semua dipertimbangkan oleh teman-teman sendiri. Ya. Nah, ayo, yang belum daftar IPO lewat YB Sekuritas, cepat buka akun, cepat daftar IPO, biar bisa juga ikutan di pos IPO-nya juga bersama YB Sekuritas.